Ya, saya juga kaget. Artinya saya kan nggak expect sama sekali. Saya kan di anggota DPR RI 2014. Terus 2019 masuk lagi. Ya, artinya terpilih kembali. Sudah sempat dilantik kan 1 Oktober. Ya tiba-tiba saya dapat telepon lah dari pimpinan partai saya PDI Perjuangan yang menyampaikan bahwa saya disuruh siap-siap gitu, bahwa nama saya disebut juga. Saya masih belum percaya tuh. Ya pikir oh iyalah kan gitu ya kan. Saya bilang kan nggak mungkin saya nih, yang lain lebih banyak yang ngetop gitu kan. Kan saya nggak ngetop sama sekali ya kan. Lebih senior juga banyak begitu. Ya sudah, itu hari Kamis tuh masih ingat saya. Kamis nggak ngomong sama siapa-siapa saya. Sama istri pun juga nggak bawa saya di telepon. Bahkan istri saya tuh tahu malah dari istrinya teman saya, sama partai juga. Dia agak marah tuh sama saya tuh. Datengin saya tiba-tiba, kok kamu nggak ngomong-ngomong? Ngomong-ngomong apa saya bilang kan? Ya kamu katanya mau jadi menteri. Loh, saya bilang, saya juga belum tahu. Ah kok orang pada udah tahu? Ya nggak tahu juga, saya bilang begitu kan. Saya bilang, ditelepon dari partai iya, tapi kan sampai saya belum ditelepon dari istana kan saya nggak boleh GR duluan dong, ya kan. Saya sampaikan tuh ini cerita true story-nya nih. Saya bilang, saya udah tunggu aja sampai benar-benar ada telepon dari istana. Nah, itu saya ingat tuh istri saya tuh bicara sama saya itu Senin pagi kalau nggak salah tuh. Malamnya lah saya ditelepon dari istana di WA. Iya Pak Pratik. Di WA untuk datang ke istana hari Selasa. Ya sudah, hari Selasa saya datang ke istana pakai kemeja putih, lengan pendek tuh saya ingat. Pak, boleh lengan pendek nggak? Bebas, ya udah pakai lengan pendek aja deh, santai. Ketemu beliau, ya memang kan saya sudah kenal ya dengan Pak Presiden Jokowi. Ngomongnya nggak lama lah. Ya beliau minta saya membantu beliau di Kementerian Sosial. Ya udah, bicaranya nggak lebih dari 10 menit ya mungkin ya. Nggak lama lah. Saya siap aja. Saya siap arahan seperti apa Bapak, eksekusinya saya siap untuk menjalankan. Ya sudah, terus besoknya kan pelantikan. Ya pesan khususnya Pak Jokowi minta agar bekerja dengan cepat dan koordinasi dengan beliau apabila memang ada hal-hal yang penting sekali untuk dikoordinasikan. Beliau terbuka. Beliau kan orangnya enak sekali ya kalau untuk hal seperti itu ya, nggak ruwet lah gitu ya. Saya kira cuma seperti itu, nggak terlalu ada yang spesifik banget gitu, nggak ya. Prinsipnya kita kalau diminta presiden untuk membantunya itu kan suatu kehormatan. Ya. Tidak banyak orang yang bahkan diperhitungkan atau dipertimbangkan untuk menjadi pembantu presiden dalam hal ini menjadi menteri ya. Prinsip saya simpel, apapun yang diberikan oleh presiden sebagai kepala negara itu kita wajib menerimanya, dan itu merupakan satu kehormatan. Saya harus akui satu kehormatan. Jadi nggak mungkin bernego. Pak Presiden kalau boleh saya menteri ini menteri itu, wah nggak, itu sama sekali nggak ada di pikiran saya. Oke, Pak Adi, sejak dilantik sampai hari ini apa saja yang sudah dilakukan? Ya banyak hal, yang pasti seperti program-program kerja yang sudah rutin, program-program bantuan sosial seperti PKH, BPNT itu jalan. Tapi saya juga mencoba untuk memasukkan nilai-nilai baru ya. Dalam Kementerian Sosial kita baru launching tagline, contohnya yaitu hadir, nama tagline kita Kemensos hadir, hanya itu humanis, A-nya itu adaptif, D-nya itu dedikatif, I-nya itu inklusif, R-nya itu responsif. Jadi ini nggak hanya sekedar singkatan, tapi nilai-nilai 5 nilai ini H, A, D, I, R jadi hadir ini menurut saya memang nilai-nilai inti core values dari
Kemensos yang harus benar-benar kita di lingkungan Kemensos dijiwai. Sehingga baik SDM-nya, program-program kerja, kebijakannya itu harus kembali kepada masuk nggak ke dalam 5 core values di Kemensos itu. Hal yang lainnya juga saya sampaikan ke teman-teman di sini, kita bekerja juga nggak perlu terlalu tegang, formal, ya. Saya juga bukan seorang menteri yang kaku, sangat informal, saya sangat terbuka. Boleh ketemu saya mungkin kalau dulu kan kalau mau ketemu menteri harus lewat eselon 1, kalau yang bukan eselon 1, kalau saya enggak, bebas. Tapi yang pasti nanti setelah apapun keputusannya dikoordinasikan dengan bagian-bagian yang terkait. Ya saya nggak mau terlalu teknis ya, tapi sebenarnya Kemensos yang Menteri Sosial yang lama pun juga on the right track. Ya kebetulan kan sahabat saya juga ya, Pak Agus Gumiwang. Saya kenal beliau juga sudah cukup lama, seorang pekerja keras juga, dan beliau juga disenangi juga di Kementerian Sosial ini. Jadi saya meneruskan estafet dari seorang yang saya kenal dan seorang yang memang memiliki kinerja baik. Itu enteng saya jadinya. Jadi nggak amburadul gitu ya. Nah, sehingga kita saya kedepannya dengan teman-teman di sini itu enak saja, langsung bisa nyambung gitu loh. Kalau menterinya nggak bisa nyambung cepat itu kan kacau tuh jadinya ya kan. Ada politikingnya, ada faksi-faksi yang nggak bisa gabung, ada intrik-intrik. Di sini saya tidak merasakan seperti itu, dan itu hal yang saya lakukan pertama. Saya rangkul. Gimana pun juga saya nggak boleh seperti pimpinan yang pokoknya lo semua harus ikut gua gitu, enggak. Saya rangkul dulu. Saya bilang saya ini menteri sosial tapi tidak punya latar belakang kesejahteraan, pendidikan kesejahteraan sosial, atau dulu di DPR RI juga tidak pernah bermitra dengan Kementerian Sosial. Saya banyak belajar dulu. Jadi itu yang saya lakukan, Mas. Di 3 minggu pertama 1 bulan itu saya banyak belajar, diskusi, melihat program-program kita di lapangan. Apa yang mungkin akan dilakukan oleh Pak Arie misalnya untuk menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Jadi angka kemiskinan kita yang terakhir itu survei BPS September-Desember 2019 itu turun. Periode yang sama tahun sebelumnya 9,66, September-Desember 2019 itu 9,22, yaitu 0,4 sekian. Dan di situ disebutkan bahwa salah satu program Kementerian Sosial yaitu BPNT, bantuan pangan non tunai itu kontribusinya sangat besar. Nah ini kan berarti kita harus teruskan. Ya. Tinggal hanya kita pastikan memang yang terima ini adalah keluarga-keluarga yang layak. Juga program seperti program Keluarga Harapan PKH. Baru 2 hari yang lalu pencairan tahap pertamanya di Kota Cimahi, Jawa Barat dihadiri Presiden juga. Ini 2 program yang besar nih. Program bantuan sosial yang langsung intervensi kepada masyarakat miskin. Tapi ke depannya tidak boleh hanya mengandalkan seperti program-program bantuan sosial seperti ini saja. Tapi juga ada yang sifatnya pemberdayaan. Itu nilai yang saya juga tekankan di kepemimpinan saya di Kementerian Sosial agar menanggulangi kemiskinan itu juga dengan pemberdayaan. Penerima manfaat yang sudah naik kelas itu harus misalnya digandeng oleh bank untuk diberikan KUR misalnya. Ini sudah kita jalankan seperti kemarin di Cimahi itu juga sekaligus, Mas. Pertama kali itu penyerahan PKH itu dibarengi juga dengan pemberian KUR kepada keluarga penerima manfaat yang sudah graduasi, sudah naik kelas. Jadi ini akan menjadi bisnis model kita yang baru. Ada keluarga penerima manfaat yang tergraduasi diberikan KUR atau juga fasilitas yang lain seperti dari pemerintah ada UMI, dari PNM juga untuk micro loan itu ada program Mekar gitu. Jadi ini semua yang saya sudah sampaikan ke bank-bank anggota Himbara Mitra kami bahwa kedepannya saya mau agar program-program PKH ini juga di-link-kan dengan fasilitas-fasilitas pinjaman lunak yang tujuannya adalah tadi itu mengurangi angka kemiskinan lebih agresif lagi. Setiap tahun itu kan kita mentargetkan minimal 1 juta keluarga minimal yang tergraduasi. Nah, nanti saya akan bikin target, sekarang belum ya. Akan bikin target dari 1 juta itu berapa yang masuk menjadi wirausaha dan mendapatkan fasilitas pinjaman lunak. Jadi dari 1 juta kan nggak mungkin semuanya jadi wirausaha ya kan.
Ada mungkin yang diterima jadi pegawai di mana, di pabrik apa, otomatis dia jadi punya income tetap. Kalau sudah punya income tetap kan juga nggak harus berwirausaha. Tapi yang tidak mau bekerja di perusahaan misalnya, berwirausaha, nah ini yang kita urusi gitu loh. Targetnya kita sedang susun agar lebih tepat sasaran gitu. Silakan Bang. Soal hadir tadi Pak, bagaimana membuatnya itu lebih menggambar positif? Ya harus dalam setiap kesempatan, pertama pasti saya ingatkan nih jajaran Kementerian Sosial. Nanti kita juga akan pasang itu di simbol-simbol organisasi ya di seluruh Indonesia, di media-media sosial kita, website kita. Itu yang internal dulu ya kan. Tapi juga kita harus ingatkan bahwa setiap program kerja kita harus mengacu kepada 5 core value itu. Yang memang harus dimulai dari pimpinannya. Harus dimulai dari menterinya, memastikan bahwa tidak hanya sekedar udah launching, jargon, tapi dalam pekerjaan kegiatan sehari-hari tidak tercerminkan gitu. Harus dimulai dari the top leader. Berarti harus dimulai dari saya. Nah, tadi itu program kita yang paling besar kan 2 itu Mas. PKH dengan BPNT itu anggarannya kan puluhan triliun ya. Itu kedepannya saya bilang harus jumlahnya semakin kecil, bukan semakin besar. Artinya apa? Kalau semakin kecil berarti orang miskinnya berkurang. Kalau saya mungkin senang-senang aja dikasih anggaran tambah besar, ya kan kerjanya gampang. Tapi saya nggak mau. Bahkan tahun ini rencananya nih, itu bantuan pangan non tunai kita turunin loh targetnya. Saya memberanikan diri itu. Saya diskusi, kita siap. Nanti minggu depan kita ke DPR untuk mendapatkan persetujuan, karena kan sudah masuk RPJMN, Menteri Keuangan sudah support secara prinsip. Ya sudah, kita lihat nih, ini gambling juga loh. Karena ya belum pernah dilakukan sebelumnya. Ngurangin target. Artinya, iya. Tapi saya bilang, ayo kita harus berani. Tapi berani bukan berani konyol, berani kita yakin safeguardingnya sudah siap gitu. Apa target Pak Ari selama memimpin Kementerian? Ya target saya simpel-simpel aja. Yang penting selama saya dipercayakan menjadi Menteri Sosial, bahwa program-program Kementerian Sosial ini benar-benar bermanfaat buat rakyat banyak. Itu saja. Dan saya juga minta nanti kita bikin survei. Program-program ini ada surveinya. Kalau yang bilang puas itu kita kan ya nggak gimana ya, nggak, menurut saya kan nggak afdol gitu ya. Tapi harus yang menerima manfaat dong di survei. Bagaimana program-program Kementerian Sosial selama ini, mereka sudah merasakan manfaatnya betul nggak? Membuat hidup mereka lebih mudah nggak? Atau malah tambah susah ya kan? Kerja sebagai menteri kan memang tidak ada financial reward. Ya. Dan memang bukan, kita jangan berharap untuk financial reward. Ini murni pure pengabdian. Tapi saya yakin kalau kita berbuatnya betul, yang merasakan manfaatnya jutaan orang loh. Ibaratnya satu peraturan aja kan. Saya bikin satu peraturan yang menyangkut sekian juta orang aja, kalau salah peraturan itu, ya kena jutaan orang. Ngeri itu kan. Kalau dulu kan pemimpin perusahaan paling kena berapa orang sih? Ya kan? Dulu gak suka orang panggil, kamu gak usah situ lagi, besok selesai ya kan. Sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi, tapi menurut saya ya perlahan-lahan sudah bisa menyesuaikan lah. Ditambah teman-teman di Kementerian Sosial juga semuanya support saya nyaman sekali. Di bawah itu penerima itu salah, kurang tepat sasaran. Ya kalau ada data yang meragukan kasih saya aja. Jadi jangan bicaranya umum. Kadang-kadang kan orang terlalu bicaranya umum, nggak tepat sasaran. Ya sekarang kalau nggak seperti gini, saya memanage data 98 juta orang. Ya. Jadi kalau dibilang ada yang tidak tepat sasaran, ya kasih saya yang mana. Siapa yang menerima, yang menurut, yang memberikan informasi itu tidak tepat sasaran, nanti saya cek gampang. Sering saya bayangin nih Pak, nggak tepat sasaran. Ya nggak tepat sasarannya di mana, siapa. Karena kalau bicara umum gitu kan, Susah ngelacak. ya susah ngelacaknya. Jadi saya nggak, bantu saya juga untuk lebih tepat sasaran gitu. Tapi data itu selalu diupdate ya Pak Ari ya? Selalu, tapi ya nggak selalu tiap hari gitu ya. Karena itu kan datanya dari bawah Mas, dari kabupaten kota. Betul. Jadi bukan kita yang ngambilin data gitu, bukan. Simpel aja tadi saya sudah sampaikan sebenarnya. Saya ingin jadi Menteri Sosial yang benar-benar selama kepemimpinan saya itu program-program Kementerian Sosial itu lebih banyak lagi memberdayakan masyarakat miskin. Bukan hanya, kalau pengentasan kemiskinan itu kan bukan hanya kerjaannya Kementerian Sosial ya. Tapi minimal dengan program-program yang ada sekarang itu jumlah warga miskinnya lebih berkurang.
sehingga mereka bisa menjadi lebih mandiri dan lebih sejahtera lagi. Di support ya, ketua IMI misalnya, tersebut juga jadi politikus, sekarang jadi birokrat misalnya. Mana yang enak? Ya, ada kelebihan masing-masing ya. Kalau tadi saya juga sampaikan bahwa kalau bicara private life, kehidupan pribadi itu ya jadi pengusaha udah paling enak ya. Apa namanya, mau ngapa-ngapain suka-suka kita lah gitu ya kan, mau ke kantor jam berapa, mau urusan apa, mau kemana bebas. Kalau sekarang kan nggak bisa mas, nggak bisa, dan tentunya ada aturan yang mengikat, ada sistem. Tapi jadi menteri itu kalau kita berbuat sesuatu itu dampaknya besar sekali. Berbuat sesuatu yang baik ataupun buruk loh ya. Kalau kita berbuat sesuatu yang baik, menghasilkan kebijakan yang baik, bermanfaat, itu dampaknya tuh bisa jutaan orang. Kalau pengusaha kan nggak bisa. Paling berapa orang sih karyawan gitu kan. Anggota DPR juga nggak bisa, karena itu kolektif kan. Rame-rame gitu, 570 orang gitu kan. Nggak bisa bilang, saya loh ini yang buat, nggak bisa gitu ya kan. Yang penting kan kita ya kan. Walaupun yang mengeksekusi ada juga. Tapi kalau kita juga melahirkan kebijakan yang ngawur, yang kena dampak jutaan orang juga. Jadi ya harus hati-hati juga, tapi harus confident juga. Ada closing statement? Ya, buat saya yang perlu kita ingat juga bahwa berkembangnya negara menjadi negara maju itu juga harus diikuti dengan berkembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang semakin maju. Berkembangnya peradaban yang semakin maju. Jadi tidak bisa kita hanya berpikir maju secara ekonomi, tapi tidak maju secara peradaban. Misalnya dulu kita masih hidup susah, hidup miskin, nggak mau ngantri serabutan, orang masih oke. Ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia sudah jadi orang yang sejahtera, apa masa masih nggak mau ngantri, masih serabutan, harus menyesuaikan. Jadi itu gambaran kecilnya satu bangsa yang juga ekonominya tumbuh, tapi peradabannya tumbuh. Nah, Kementerian Sosial juga ingin berkontribusi di dalam pembangunan peradaban itu menjadi peradaban yang lebih maju lagi.